Kalau saya menilai antara sepasang ini tadi ini suami dan istri-istrinya gitu dan suaminya juga gitu, mohon maaf gini. Allah mempasangkan seseorang dengan pasangan dalam artian tidak sama. Iya. Kalau istrinya cerewet pasti suaminya pendiam. Tenang. Tenang. Kalau suaminya cerewet pasti istrinya yang pendiam. Mohon maaf. Ya. Sebaiknya yang suami istri mending satu meja deh, Pak. Hah? Dewi Gita dan Maulana. Suami saya Arman Maulana, Pak. Arman. Kalau ini Ustadz Maulana. Ini juga ada giginya. Kali ini memang saya juga nama saya kan Arman Maulana. Oh, Arman Maulana. Iya dong. Ada singkatannya berarti. Ada singkatannya. Apa itu? Anggota remaja masjid mau berkelana. Oh, keren. Keren. Mengenai satu hal yang berbeda, Kak. Kalau sekarang misalnya si istrinya ini bekerja juga berdua, tetapi si istri sekarang ternyata penghasilannya lebih besar daripada si suami. Ini kan pasti akan terjadi yang namanya permasalahan. Ini bagaimana caranya supaya si suami juga masih punya wibawa? Supaya apa tuh, Pak? Kalau supayam saya pernah dengar, supaya tuh Agar. bukan supaya agar. Oh. Gimana caranya supaya si suami juga tetap masih punya harga diri? Apakah memang si istri harus berhenti bekerja atau bagaimana? Anda punya masalah apa? Apa lu nunjuk-nunjuk apa? Ngomong. Nah, itu pertanyaan yang tepat karena banyak terjadi di Indonesia. Iya. Ya, tapi sebelumnya Ya, saya silakan. akan tidak menjawab itu. Ya. Saya akan memperkenalkan ini. Saya dari anggota keluarga urusin tetangga sebelah pagar. Disingkat apa tuh? Aku tegar. Wih. Banyak kasus atau banyak sebenarnya itu bukan masalah. Ketika sama-sama bekerja suami dan Bentar. istri. Dengerin ini lagi ngomong. Tolong hargai ya. Malah Ini pacaran. Forum diskusi, malah pacaran. Aduh. Silakan. Itu banyak. Artinya suami bekerja, istri bekerja. Tapi kadang-kadang yang banyak muncul masalah ketika Ketika apa? penghasilan istri itu lebih banyak daripada suami. Iya. Itu cenderung atau berpotensi menimbulkan masalah. Kenapa begitu? Nah, begitu aja bisa kenapa? Iya. Ya kan? Apalagi yang lain. Kuncinya adalah kalau tadi ada pertanyaan, kalau misalnya istri bekerja penghasilannya lebih Iya. tinggi, apakah disuruh berhenti bekerja? Tidak harus seperti itu, dan itu bukan cara yang tepat. Karena saya dulu pernah, waktu pertama kali menikah, saya kondisi belum bekerja, istri sudah bekerja. Akhirnya saya suruh istri berhenti bekerja supaya kita bisa bareng-bareng nganggur. Ternyata efeknya sangat buruk. Ya iya dong, nggak kerja dua-duanya, penghasilannya dari mana? Lu mau ya nggak bisa. Terus suruh istri nungguin lilin lu jalan-jalan tolak. Maksudnya tuh kamu suruh istri untuk berhenti, maksudnya kamu yang kerja gitu. Nah, artinya menyuruh istri berhenti ketika dia punya penghasilan lebih dari suami itu bukan cara yang bijak. Karena semua itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Ya itu penting. Ini, kenapa itu berpotensi masalah? Karena satu, kalau istri punya penghasilan lebih besar dari suami, berarti kan suami penghasilannya lebih sedikit. Ya iya, orang juga tahu, nenek-nenek lu kumpulin 10 orang minum ciu, Pak tahu semuanya juga. Lu ngaco lu. Ini Pak, karena sebenarnya bisa dikomunikasikan. Misalnya, ini penghasilan suami kita punya istilah Senin Kemis. Penghasilan suami misalnya Senin Kemis. Senin Kemis itu gimana? Puasa, Pak. Ya kayak orang itu nggak rutin gitu kan. Maksudnya kalau itu ngap-ngapan kalau kadang Senin Kemis ada, tuh. kadang nggak ada, kadang nggak ada, kadang nggak ada, kadang nggak ada. Kebanyakan nggak adanya dong. Ya, tapi kan kadang walaupun sering. Tadi udah sepakat yang kerjanya laki-laki katanya. Nah itu kalau dalam kondisi normal. Iya. Yang kita bicarakan kan ketika dua-duanya bekerja atau mungkin hanya istri yang bekerja, intinya istri lebih besar. Karena kenapa potensi masalah? Satu, bisa muncul ego dari istri ketika dia punya Karena ngerasa penghasilan dia punya lebih penghasilan besar. Betul. Kadang-kadang akhirnya cenderung kurang menghargai suami. Caranya supaya gimana? kalau hal seperti itu terjadi, supaya tidak berpotensi masalah, itu lebih pada peran perempuan sebenarnya.
Kok Harusnya perempuan? gimana? Begini, karena satu, muncul ego itu dari perempuan ketika kondisi seperti itu, sehingga membuat laki-laki rendah diri. Sebenarnya satu yang dilakukan, bersyukur. Itu dua-duanya harus bersyukur. Siapa? Terutama si istri. Iya. Istri tidak boleh egois dalam kondisi seperti itu dan harus bersyukur. Karena apa? Ketika istri bisa berprestasi seperti itu, dia harus sadar bahwa itu juga ada peran suami yang mendukung. Iya. Saya setuju tuh. Ketika istri itu pendapatannya lebih besar daripada suami, sebenarnya ada peran suami di situ karena istri tidak boleh bekerja tanpa restu dari suami. suami. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh istri tanggung jawab suami. Suami. Ya, si suami itu juga harus bersyukur sudah dibantu secara finansial di dunia Wah, ini. itu saja tentu sudah. Dan Udah- si sudah suami pun tentu harus itu. termotivasi biar dia juga lebih giat bekerjanya. Itu yang kedua, setelah dia bersyukur si istri, dia harus memberi dorongan dan bantuan pada suami untuk percaya diri, memberi motivasi, bukan Sepanjang merendah-rendahkan suami. sepanjang tanda kutip titik 2, Iya. sepanjang istri tidak melalaikan kewajibannya. Nah, berarti ada pengurusan kodrat yang harus ya, di- ada kodrat yang harus. Jangan Betul. sampai dia bekerja mulai siang sore malam tapi kewajiban yang paling utama yakni mengurus rumah tangga terabaikan, itu Nah. salah juga. Nah, Terus saat yang terakhir yang dengan saya mohon pada kondisi seperti itu yang dilakukan istri adalah justru memuji suami. Itu yang jarang dilakukan. Ketika istri punya penghasilan lebih tinggi, cenderung tidak melakukan itu. Padahal itu yang diperlukan. Banggakanlah suami apapun yang terjadi. kalau sedikit. tekanannya ada, ya. Buat wanita yang bekerja, ya lagi nonton acara ini, jadi pembelajaran besar buat kita. Orang bekerja itu kan dalam agama Islam disebut kasat usaha. Ada orang bekerja agar tidak mengemis, itu yang pertama. Menghindari untuk ketergantungan kepada orang lain, merepotkan orang lain. Dan yang kedua, ada orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dan mudah-mudahan kita bisa memenuhi yang ketiga ini. Yang ketiga itu adalah bisa bukan hanya memenuhi kebutuhannya, bukan hanya untuk ketergantungan pada orang lain, tapi bisa membantu bagi yang lain. Iya, ada jadi tidak ada manfaatnya salahnya ya. ada manfaat harta Betul. itu buat yang lain juga. Jadi kerjasama suami dan istri, alhamdulillah itu sangat diperlukan untuk bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi bagaimana kita bisa berbagi buat yang lain juga. Iya, itu ya paling tidak yang Pak. di sekitar kita. Yang belum ditanyakan kan tadi kita mengantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, itu yang apa yang harus dilakukan oleh suami? Misalnya penghasilan istri lebih tinggi dan akhirnya dia seperti yang kita khawatirkan tadi. Iya, problem egonya. itu muncul. Kalau sudah terjadi permasalahan seperti itu, dikembalikan lagi dari tujuan pernikahan itu untuk apa sih tujuannya? Jadi untuk meraih kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan sesaat. Sehebat-hebatnya istri mencari nafkah, tetap suami yang bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi dikembalikan lagi hak dan kewajiban. Jangan pernah menuntut hak kepada suami, begitu pula sebaliknya jangan pernah menuntut hak kepada istri, tapi penuhilah kewajiban kita sehingga hak itu bisa datang dengan sendirinya. Itu jadinya. Apa? Kalau sebelum menikah suka ada kontrak-kontrak gitu, Pak. Nah, kalau Punya misalnya bapak, itu tuh, punya istri. sebelum menikah kan sudah ada perjanjian pranikah. Ada namanya perjanjian pranikah, itu Itu boleh. diperbolehkan? Itu diperbolehkan supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan dalam rumah tangga. Tapi ini nikah mau bisnis sih sebenarnya. Nggak, Ya karena gini. dengan seperti itu ada dengan ada perjanjian seperti itu, ada ketidakpercayaan, ada kecurigaan Iya. bahwa itu seolah-olah padahal sebenarnya harta itu semuanya kan yang dibicarakan Iya. di perjanjian itu adalah duniawi, Pak. Ya gini-gini. Bapak ini gimana sih? Nah, itu. Dan Wih, Pak Dhani marahin Ustaz. Dan gini-gini. Suami membeli rumah atas nama istri. Iya. Mobil semua yang tidak bergerak milik istri. Dan semua yang bergerak milik suami. Ah, gimana? Gimana, Iya. Ding? Ini Tapi gimana, Ding? dipergunakan oleh istri gitu. Gini. Yang menghasilkan itu kayak perusahaan dan sebagainya, suami yang atur. Oh, yang bergerak yang itu bergerak. hartanya. Sesuatu harta yang tidak bergerak kayak rumah harus atas nama istri. Jadi kalau sesuatu terjadi dalam rumah tangga, bukan istri yang keluar dari rumah, tapi suami yang keluar Suami dari yang rumah. harus keluar, Karena iya. rumah itu harus atas nama istri. Makanya ketika terjadi permasalahan Betul. rumah tangga, tidak boleh istri keluar dari rumah. Nggak boleh. Kapan istri keluar dari rumah, berarti dia sudah melepaskan semua haknya. Jadi dia tidak bisa menuntut lagi. Ustadz, sebentar. Kalau suami yang semuanya atas nama suami itu gimana? Nggak boleh.
Nggak boleh. Harus atas nama istri. Suami yang semua hartanya dia pegang, Arman, semua dengarkan, harta Arman. atas nama suami, itu itu pertanda suami tidak mempercayakan kepada istri. istrinya, Dan iya. dia seperti orang yang tidak memiliki istri. Iya, betul. Mana kepercayaan? Iya, betul, Pak. Cukup, sudah cukup Pak, sabar Pak. Jantungmu. Gini, konsepnya gini. Rumah atas nama istri, harta atas nama istri, semua atas nama istri. Ya. Pertanyaannya, suami miliknya apa? Suami miliknya istri. Istri Dalam juga. artian, semua masuk di lemari, semua masuk di lemari. Yang pegang kuncinya tetap suami. Suami. Oh, suami. Maka suami istri tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari rumah tanpa Tanpa seizin. seizin suami. Suaminya. Tidak boleh juga. Begitu. Itu kan kondisi normal, Pak. Ya memang harusnya kondisi normal. Nah, kan tidak semua kondisi itu bisa berjalan dengan normal. Misalnya nih, kalau ada kondisi yang nggak normal, itu kan nggak normal. Iya, ini kan dalam kondisi yang normal yang seharusnya orang yang nggak normal harus mengarah kepada hal yang normal. Ini juga saya tidak menyangka dan tepat juga. Kadangkala ada suami yang menyerahkan uang kepada istri tapi dikembalikan lagi kepada suami karena ternyata istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga. Oh, kecuali begitu, Kecuali kan itu terjadi pengecualian. Nah, itu Heeh. maksudnya. saya Karena pernah memang juga, ada juga Pak. istri yang boros. Saya pernah ngasih ke istri Ya. balikin lagi. Loh, Ya. kenapa? Uangnya palsu, Pak. Kalau uang palsu ya beda dong, Meng. Jadi harusnya memberikan kepercayaan ini dalam keadaan Iya, yang normal, normal, karena betul. yang kita bicarakan ini adalah untuk kebanyakan orang yang berumah tangga, Berumah tangga, supaya betul. tidak salah. Jadi sebenarnya suami itu kalau terjadi apa-apa yang pergi itu adalah suami, Suami bukan istri. jangan istri. Karena, apalagi pos- udah punya anak kan Iya. sebenarnya itu yang Kalau suami yang pegang uang, istri nggak pegang uang, bisa jadi suami milik istri lagi. Artinya keuangannya ke sana. Tapi ketika istri yang pegang uang, aman, aman rumah tangga. Suami tidak bakal macam-macam. ya itu Pak, untuk menghindar ya supaya tidak terjadi. Misalnya, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Iya. Semua atas nama istri. Iya. Terus nanti ada divorce misalnya, cerai. Itu pembagian gini-gitunya gimana itu? Gono gini, gono gini. Oh, bukan Kalau gitu-gitu ya? istri yang atas nama istri, harta itu bisa turun ke anak. Iya. Tapi kalau betul. atas nama suami, Suami. belum tentu turun ke anaknya Ya. istri. Karena bisa jadi ke anak yang lain. Ya, bisa Makanya kebero. kalau keuangan itu atas nama istri, aman anak. Anaknya aman. Anaknya aman. Jadi iya. gitu, persoalan rumah tangga sebenarnya tidak usah terlalu, apalagi membicarakan tentang keuangan. Kita, mohon Tapi maaf, kalau misalnya kita dididik dengan keluarga yang agamis lah ya seperti aman itu, lah. insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai Iya. karena ada sebuah kesepakatan. Karena suami dengan istri itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Ya. Yang paling penting adalah komunikasi. Kalau misalnya tidak ada komunikasi, itu yang sebenarnya harus dipertanyakan. Ya.